Cerita pesugihan seks. Perjanjian malam purnama. Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi hutan lebat, tersebar kisah tentang sebuah ritual pesugihan yang berbeda dari biasanya. Tidak seperti pesugihan babi ngepet atau tuyul, legenda ini melibatkan hubungan dengan makhluk gaib yang dikenal sebagai Ratu Malam Purnama. Bayu, seorang pemuda yang dililit utang dan terpuruk dalam kemiskinan, mendengar cerita itu dari teman lamanya di warung kopi. Kalau kamu berani dan sanggup menanggung risikonya, malam purnama ini adalah kesempatan terbaik, ujar temannya dengan nada misterius. Ritual tersebut dilakukan di tengah hutan pada malam bulan purnama penuh. Bayu yang awalnya ragu, akhirnya memberanikan diri. Dengan membawa sesaji berupa bunga 7 rupa, dupa, dan kain hitam, ia melangkah ke lokasi yang disebutkan, sebuah altar batu tua yang terlupakan. Di bawah sinar bulan yang memancar terang, Bayu mengikuti petunjuk yang diberikan. Membakar dupa, menutup matanya, lalu mengucapkan mantra pemanggil. Seketika, angin dingin berembus kencang, dan wangi bunga melati memenuhi udara. Sosok perempuan cantik berbalut kain putih tipis muncul dari balik kabut. Tatapan matanya memancarkan pesona dan bahaya sekaligus. "Apa yang kau inginkan, manusia?" tanya makhluk itu dengan suara yang menggema di antara pepohonan. "Saya ingin kekayaan," jawab Bayu dengan suara bergetar. Ratu Malam Purnama tersenyum tipis. "Kekayaan tidak diberikan cuma-cuma. Ada harga yang harus kau bayar." Bayu mengangguk meski hatinya diliputi keraguan. "Apa yang harus saya lakukan?" "Dampingi aku setiap malam purnama. Berikan dirimu sepenuhnya kepadaku," bisiknya lembut namun penuh makna. Bayu tidak berpikir panjang. Demi melunasi utangnya dan hidup makmur, ia menerima syarat tersebut. Malam itu, ia terikat dalam hubungan gaib dengan sang ratu. Setelah ritual selesai, kehidupan Bayu berubah drastis. Ia mendadak menjadi pengusaha sukses, uang mengalir deras tanpa henti. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Setiap malam purnama, tubuhnya terasa lemah dan sakit, seolah-olah ada kekuatan yang menguras energinya. Bayu sadar bahwa pesugihan ini bukan sekadar hubungan fisik dengan makhluk gaib. Ia kehilangan kendali atas hidupnya. Tubuh dan jiwanya perlahan terkikis oleh perjanjian yang ia buat. Pada suatu malam purnama terakhir, ketika tubuhnya hampir habis dilahap kekuatan gelap, Bayu bertekad memutuskan perjanjian itu. Dengan bantuan seorang dukun tua, ia melakukan ritual pelepasan. Meski berat dan penuh risiko, Bayu berhasil membebaskan dirinya. Namun kekayaan yang ia miliki lenyap seketika, meninggalkannya kembali dalam kesederhanaan. Bayu belajar bahwa kekayaan sejati tidak bisa diperoleh dengan cara instan, terutama jika harga yang dibayar adalah jiwa sendiri. Sejak saat itu, altar tua di hutan kembali tertutup kabut misterius, menunggu manusia berikutnya yang berani bermain dengan kekuatan gelap. Meski berhasil lolos dari jeratan pesugihan, Bayu tidak pernah benar-benar kembali menjadi orang yang sama. Wajahnya yang dulu ceria kini menyimpan bayangan gelap dari pengalaman mengerikan yang ia alami. Beberapa orang desa mulai berbisik-bisik, menyebutnya sebagai orang yang pernah menjual dirinya pada makhluk gaib. Namun, ada satu hal yang terus menghantui Bayu setiap malam purnama. Bisikan lembut namun dingin yang memanggil namanya dari arah hutan. "Bayu, kau pikir sudah lepas?" Malam itu, saat bulan purnama kembali memanjat langit, Bayu yang sedang duduk di beranda rumahnya mendengar suara langkah-langkah pelan dari arah pepohonan. Ia mematung, keringat dingin mengalir deras di pelipisnya. "Tidak mungkin," gumamnya. Ia sudah memutuskan perjanjian dengan bantuan dukun. Namun sosok perempuan berbalut kain putih tipis yang dulu ia kenal sebagai Ratu
Malam purnama muncul di tepi ladang. Tatapannya tajam, bibirnya melengkung dengan senyum penuh rahasia. "Kau melarikan diri dariku, tapi aku tidak pernah benar-benar pergi," katanya. Bayu merasa tubuhnya kaku. Kakinya ingin berlari, namun tidak mampu bergerak. "Aku sudah memutuskan perjanjian itu. Kau tidak punya kuasa lagi atas hidupku," teriaknya putus asa. Sang ratu mendekat, wajahnya berubah menyerupai sosok yang lebih menakutkan. Kulit pucat, mata merah menyala, dan rambut panjang yang melayang seperti terhembus angin gaib. "Memutuskan. Kau hanya memutuskan yang kasat mata. Tapi aku telah mencuri sebagian dari jiwamu, Bayu. Aku tetap bagian dari dirimu." Dalam ketakutannya, Bayu teringat pesan terakhir dukun tua. "Jika dia kembali, jangan lawan dengan ketakutan. Dia hidup dari rasa gentarmu." Bayu menarik napas panjang, mencoba menenangkan hatinya yang diliputi rasa ngeri. Dengan suara gemetar namun tegas, ia berucap, "Aku tidak takut lagi padamu. Aku mengakui semua kesalahanku dan menerima konsekuensi hidup yang sederhana. Kau tidak punya kuasa lagi." Angin kencang tiba-tiba berhenti, seperti hutan menahan napas. Sosok Ratu Malam Purnama bergetar hebat, lalu perlahan memudar menjadi kabut putih yang tersapu oleh angin. Bayu tersungkur ke tanah, tubuhnya gemetar hebat. Malam itu menjadi akhir dari semua teror yang menghantuinya. Meski hidup sederhana, Bayu merasa bebas. Tak ada lagi bisikan gaib, tak ada lagi bayangan yang mengintai dari hutan. Ia telah memenangkan pertarungan terakhir dengan makhluk yang pernah mengikatnya. Namun, legenda tentang Ratu Malam Purnama terus hidup di desa itu. Banyak yang percaya bahwa ia masih menunggu korban baru. Mereka yang tak sabar mencari kekayaan tanpa usaha, meski harus membayar dengan harga yang tak ternilai. Jiwa mereka sendiri. Bayu mengira semuanya telah berakhir. Hidupnya kini tenang meski sederhana. Namun jauh di sudut hatinya, ia tahu ada sesuatu yang belum sepenuhnya usai. Setiap kali bulan purnama tiba, udara di sekitar rumahnya menjadi lebih dingin, dan angin yang bertiup membawa aroma bunga melati yang menyesakkan dada. Beberapa bulan berlalu, tanpa gangguan, berarti hingga suatu malam, desa itu dilanda angin kencang dan petir yang memecah langit meski tak ada hujan. Orang-orang desa berdiam diri di rumah mereka, menghindari kekuatan yang terasa aneh dan janggal. Di tengah malam itu, suara ketukan pelan terdengar dari pintu rumah Bayu. Tok, tok, tok. Bayu terbangun dengan jantung berdegup kencang. Siapa yang datang pada jam segila ini? Dengan langkah berat dan hati yang penuh kecemasan, ia membuka pintu. Tak ada siapapun, hanya angin dingin yang menyelinap masuk ke dalam rumah, membawa bisikan yang familiar. "Bayu, kau pikir aku sudah selesai?" Tubuhnya gemetar. Ia mengenali suara itu, Ratu Malam Purnama. Meski telah memutuskan perjanjian, makhluk gaib itu belum menyerah. Bayu segera mengambil jimat perlindungan pemberian dukun tua yang disimpan di sudut rumah. Namun sebelum ia sempat menggenggamnya, bayangan putih menyerupai kabut tebal melingkupi ruangan. Sosok perempuan berwajah anggun, namun berbahaya muncul di tengah ruangan. "Kau melupakan satu hal, Bayu," bisik sang ratu dengan senyum dingin. "Aku tidak hanya menginginkan tubuhmu, aku juga menginginkan rasa bersalah yang kau simpan." Bayu terdiam, terkejut mendengar kata-kata itu. Ia sadar bahwa selama ini, meski telah terbebas, ia terus menyalahkan dirinya sendiri atas keputusan bodoh yang pernah dibuat. Kekayaan, kehancuran, semua itu bukan salahku sepenuhnya. Kau menginginkan aku, lanjut sang ratu. Bayu merasakan amarah dan ketakutan bercampur jadi satu. Namun ia mengingat pesan dukun tua. Untuk benar-benar bebas, lepaskan rasa bersalahmu.
Dengan napas yang berat, Bayu berdiri tegak meski tubuhnya gemetar. "Aku tidak menyalahkan diriku lagi," katanya dengan suara yang mantap. "Aku manusia. Aku membuat kesalahan, tapi aku tidak akan hidup dalam penyesalan." Sang ratu tersenyum miring. Tatapannya kehilangan cengkeramannya yang mengerikan. "Kau akhirnya paham, Bayu. Tapi ingat, tidak semua orang sekuat dirimu." Dengan angin yang berembus kencang, sosoknya memudar dan lenyap menjadi kabut tipis yang menghilang bersama aroma melati. Bayu jatuh terduduk, kelelahan namun merasa lebih ringan dari sebelumnya. Malam itu, ia tahu perjanjian gelap itu benar-benar telah selesai. Tidak ada lagi bayang-bayang yang menuntutnya. Esok paginya, sinar matahari menyapu desa dengan hangat. Bayu berjalan ke ladang dengan langkah ringan, siap menyambut hidupnya yang sederhana namun damai. Di kejauhan, hutan yang pernah menjadi tempat pesugihannya terlihat tenang. Namun Bayu tahu, rahasia gelap masih tersimpan di sana, menunggu orang berikutnya yang terlalu serakah untuk melihat peringatan dari kisahnya. Tapi ia tak lagi peduli. Ia sudah menang.